Selanjutnya materi dari Ustadz Muhammad Hakim. Belum selesai, Mbak. Masih satu lagi, ya. Masih satu lagi. Ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Muhammad Hakim, ya. Sudah hadir. Beliau adalah Kepala KUA Kajoran, ya. Kajoran, Pak, ya? Tempuran. Oh iya, maaf. Tempuran. Maaf. Okay. Ini adalah Kepala KUA Tempuran. Okay. Mari kita buka materi berkaitan dengan memenuhi kebutuhan keluarga, ya, Pak Hakim. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya boleh live ya, Mas Bayu ya? Saya boleh live ya? Pak, monggo silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih materi yang akan kita peroleh bersama-sama yaitu tentang bagaimana cara ya memenuhi kebutuhan keluarga atau bagaimana memanajemen atau bagaimana cara agar kita itu dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin itu saja pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya Pak Hakim bisa untuk mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan masuki materi kebutuhan keluarga ya. Oke, jadi setiap keluarga tentunya memiliki berbagai kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh pasangan suami istri ya. Dan itu merupakan salah satu pilar utama untuk dapat mewujudkan keluarga yang harmonis. Nah, tujuan untuk menikah itu untuk dapat mewujudkan keluarga yang apa itu? Mungkin Mas Sakinah, Mawaddah, Warohmah ya. Iya. Sakinah artinya apa, Mas? Tentram. Tentram, oke ya. Itu dari bahasa apa itu Sakinah? Bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Sakana yasmunu sakinatan, yang artinya tentram ya. Nek wong Jawa ayem tentrem. Mawaddah warohmah. Mawaddah artinya apa? Cinta kasih. Cinta kasih ya. Saling mencintai gitu ya. Iya. Iya. Rohmah. Mbak Sutras. Intinya saling mencintai dan saling menyayangi gitu ya. Jadi kasih sayang. Iya, kasih sayang. Untuk dapat terwujud keluarga yang sakinah, tentunya terkait dengan materi kita yaitu kebutuhan keluarga itu kalau bisa terpenuhi kebutuhan keluarga, insya Allah itu nanti akan bisa terwujud keluarga yang sakinah. Tapi kalau berbagai kebutuhan keluarga itu tidak dapat dipenuhi, itu sulit juga untuk dapat keluarga yang harmonis sakinah. Ini semua sudah pada punya buku kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Bisa dicek di halaman 59 ya tentang kebutuhan keluarga. Ya. 59. Selanjutnya ini nanti kita interaktif biar tidak ngantuk karena sudah malam ya. Ya, ini rencana Mas Pras dan Mbak Ambar mau nikah tanggal berapa? Tanggal 26. 26 September ya. Ya. Terus yang satu lagi siapa itu? Mbak Septi. Septi mau nikah tanggal berapa itu? Halo. Ya, intinya Anda semua baik yang mengikuti melalui Zoom maupun yang mungkin nanti streaming via YouTube. Ini adalah calon pengantin dari KUA Kecamatan Pakis ya. Yang mengikuti bimbingan virtual. Ini yang digagas sama Mas Bayu Pamungkas ini ya. Penghulu anyar. Ya.
Selanjutnya ini kita interaktif aja. Orang yang setelah berkeluarga tentunya memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Beda dengan yang masih jomblo ya. Nah, setelah menikah itu ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin ya. Yaitu apa saja itu, Mas Sutras dan Mbak Ambar serta Mbak Mandari. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh keluarga yang baru saja menikah? Menurut jenengan apa saja? Mungkin bisa kebutuhan apa saja yang kira-kira keluarga yang baru saja menikah. Menurut Anda gimana, Mas Sutras dan Mbak Ambar kira-kira? Enggak jelas, Pak. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus ya, sinyal soalnya ya. Mungkin bisa ditayangkan itu, ditayangkan Mas. Pertanyaan saya itu, halaman nomor 6. Nah, halaman nomor 6. Halaman 6. Ya. Apa saja hal-hal yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang baru saja menikah? Dibaca Mas Sutras Mbak Ambar. Slide-nya dibaca. Ah, oke. Apa saja? Baik yang fisik, ya mungkin kayak rumah, kayak kendaraan, sandang, pangan, papan, atau non fisik ya, kayak kesetiaan dan sebagainya. Nah, menurut jenengan apa itu? Ya. Kayak kesabaran. Maka dari Mas Sutras dulu, disilakan. Halo, Mbak Ambar, Mas Sutras. Kok takut malah? Oke ya. Bisa dilanjut? Bisa. Ya, intinya keluarga baru itu tentunya memiliki berbagai kebutuhan ya. Baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan non fisik. Seperti apa ya, sandang, pangan, dan papan itu tentunya menjadi kebutuhan pokok dalam rumah tangga ya. Terus di samping itu juga ada kebutuhan non fisik ya, adanya kasih sayang, adanya perhatian dan lain sebagainya yang kaitannya itu dengan kebutuhan batin bagi pengantin itu juga penting. Nah itu. Jadi pengantin itu bisa mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang ada, yang menjadi kebutuhan para pengantin baru khususnya. Pak Hakim, terputus. Selanjutnya ini masih bisa didengar? Oke, monggo. Masih Halo. bisa dengar ya Mas Bayu ya? Iya, masih Pak, monggo langsung. Oke. Selanjutnya dalam rumah tangga itu ada dua hal yang penting terkait dengan kebutuhan rumah tangga dalam rangka kebutuhan rumah tangga. Yang pertama yaitu pembagian tugas. Nah, yang pertama yaitu tugas untuk mencari nafkah. Nah, tentunya ya, dalam rumah tangga itu akan kebutuhan ekonomi yang penting ya. Itu ada kebutuhan untuk mencari nafkah. Yang kedua yaitu mengurus rumah tangga. Dua hal ini sangat penting untuk menjadi perhatian pasangan suami istri. Nah, menurut Anda, ini coba kita tanya lagi ya. Coba ditanya lagi kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Pembagian tugas mencari nafkah itu
tugasnya suami atau tugasnya istri. Yang mengurus rumah tangga itu tugasnya suami atau tugasnya istri atau tugasnya bersama-sama ya. Ya monggo silakan dari peserta itu biar tidak ngantuk. Nggak ada yang salah ya, silakan diucapkan itu. Monggo Mbak Septi atau mungkin Mas Sutra dan Mbak Ambar. Sing nyari nafkah Yang itu mencari apa? nafkah suami. Tapi kalau pekerjaan istri sudah selesai, istri bisa membantu. Oke. Itu yang mencari nafkah ya. 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 Terus yang mengurus rumah tangga, Istri. istri gitu ya. Ya. Suami bantu nggak itu? Ya kalau selesai kerjanya bantuin, Pak. Oh, iya. Jadi intinya menurut Mas Sutras dan Mbak Ambar, yang cari nafkah itu suami ya, tapi istri juga bantu. Ya saling bekerja sama. Saling bekerja sama gitu ya. Jadi sama-sama untuk bisa ikut mencari nafkah. Dan juga bekerja sama mengurus rumah tangga. Iya. Oke ya. Terus Bantu. yang satunya lagi bagaimana menurut Mbak Septi? Mungkin punya pendapat lain ya. Ini orang urip ya dengan sinyal. Oke. Ya sudah ya. Jadi intinya dalam pembagian tugas mencari nafkah dan mengurus rumah tangga itu didasarkan pada musyawarah. Ya, sesuai prinsip sesuai fondasi keluarga sakinah itu pembagian tugas mencari nafkah dan mengurus rumah tangga itu didasarkan musyawarah. Sifatnya fleksibel ya, tidak kaku. Jadi tidak harus suami yang cari nafkah atau istri yang mengurus rumah tangga, tidak harus seperti itu. Tapi atas dasar musyawarah. Jadi tidak kita lanjutkan ya, bahwa memenuhi kebutuhan keluarga itu merupakan ibadah. Jadi orang yang sudah menikah itu tentunya ladang ibadahnya lebih luas ya dibanding orang yang belum menikah. Karena memenuhi kebutuhan keluarga, baik pihak suami maupun pihak istri itu akan dinilai sebagai ibadah. Selanjutnya kita interaktif lagi kepada para peserta. Ya. Lanjut Mas. Ke berbagai ini kebutuhan pribadi, coba itu. Daftar kebutuhan pribadi, kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Menurut peserta apa? Jadi kebutuhan fisik. Jadi ada dua kebutuhan secara umum ya, secara global itu. Pertama yaitu kebutuhan materi, yaitu kebutuhan yang membutuhkan keuangan dalam memenuhi kebutuhan tersebut ya. Seperti kebutuhan pokok ya, sandang, pangan, papan itu kan butuh biaya ya. Serta kebutuhan non materi yang tidak butuh pembiayaan ya, seperti adanya kasih sayang, perhatian dan sebagainya. Oke. Nah, monggo itu nanti monggo peserta ini sesi terakhir, kita tidak usah lama-lama karena waktu sudah malam. Monggo coba disebutkan kebutuhan keluarga, kebutuhan bersama panjenengan, kebutuhan fisik maupun menurut Anda itu penting ya dalam rumah tangga. Monggo Mas Sutras dan Mbak Ambar, apa kira-kira kebutuhan Anda? Ada nggak dimut ya? Dihidupkan dulu itunya, mikrofonnya
Ya itu. Halo, Putus gimana Mas suaranya, Pras? Pak. Ya? Kebutuhan fisik dan non fisik keluarga Anda nantinya setelah menikah itu kira-kira yang fisik itu butuh apa ya, dan non fisik kebutuhannya apa, dan bagaimana itu bagaimana bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Monggo Mas Sutras dan Mbak. 1, 2, 3 enggak apa-apa. Makan. Itu yang fisik ya, kebutuhan makan ya, penting itu, ramangan ya, repot. Ada lagi mungkin? Makan, minum. Pakaian, tempat tinggal, pekerjaan. Ya, jadi tadi ya, jadi pekerjaan untuk dapat mencari nafkah. Yang non fisik coba, yang non fisik ada enggak? Hiburan. Kebutuhan batin. Gimana? Hiburan. Hiburan. Oh ya, Dan liburan ya. Iya. PPKM loh. Mboten pun bebas. Ya. PPKM mboten kerja mangke, Pak. Ya tetap kerja. Ini, Pak. Cuman pakai protokol kesehatan. Pakai masker. Nah, seperti ini. Ya. Oke ya. Jadi, tentunya sebuah keluarga itu punya kebutuhan fisik yang perlu dipenuhi untuk beribadah, untuk memperoleh keberkahan dalam rumah tangga. Jelas tak cover lagi. Kuncinya itu berbagi peran antara suami istri itu sifatnya lentur atau fleksibel atas dasar jadi tidak ada pembagian tugas itu secara kaku ya. Ini tugasnya itu, tugasnya secara kaku tidak, tapi secara lentur, adanya kerjasama antara suami istri. Yang kedua prinsipnya adalah kerjasama tim. Jadi antara suami istri itu berperan sebagai tim ya, yang bisa bekerja sama. Bagaimana fondasi keluarga sakinah yaitu zawaj berpasangan bisa bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Yang terakhir yaitu musyawarah. Ya. Jadi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu suami istri selalu bermusyawarah dan bisa menghargai pendapat dari pasangannya. Ya. Saya kira itu ya. Ini sudah malam. Semoga materi memenuhi kebutuhan rumah tangga ini bisa bermanfaat bagi para calon pengantin, khususnya di wilayah Kecamatan Pakis ya, yang mengikuti bimbingan perkawinan secara virtual melalui aplikasi Zoom maupun mungkin yang streaming via YouTube ya. Semoga dimudahkan dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga Anda, baik kebutuhan yang sifatnya materi maupun non-materi, dan kebutuhan fisik maupun non-fisik Anda, mereka bisa dipenuhi atas berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu materi kita kali ini tentang kebutuhan rumah tangga. Prinsipnya yaitu ada
kerjasama dan musyawarah serta memiliki perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga tersebut, baik dari pihak suami maupun khususnya kaitannya dengan mencari nafkah dan ngurus rumah tangga, itu bisa bekerja sama dengan baik. Saya kira itu dulu, Mas Bayu. Saya kembalikan kepada Mas Bayu. Oke, terima kasih Pak Hakim yang telah memaparkan materi tentang memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin selanjutnya langsung ke sesi tanya jawab dari peserta atau dari hadirin yang hadir di Zoom meeting dalam kesempatan kali ini. Monggo. Mbak Azizah, selamat datang Mbak Azizah, Ibu Azizah. Yang walaupun kondisi fisik mungkin kurang begitu sehat, tapi menyemangati kita bersama. Iya. Mas Sutra sama Mbak Ambar, mungkin kalau ada pertanyaan. Yang lain nggak pada ikut, kenapa Mas Bayu? Bagaimana? Yang lain nggak pada ikut. Nah, itu yang jadi pertanyaan, Ge. Jenengan sekarang tinggal di mana ini? Sekarang di mana sih? Dengan sedulurnya Betawi TV. Oh, pantas bisa lancar, Ge. Ge, yang lain sulit masuk, Mas. Nah, jadi dari tadi nggak bisa masuk. Ge, tapi kelihatannya enakan pakai WA forum, Ge. Bisa bareng-bareng ya. Baik, ada pertanyaan Mas Tras, Ge, terkait dengan materi kebutuhan keluarga, Mas. Boten. Oh, boten. Oke. Kalau tidak ada, saya mau tanya nih Pak Hakim. Oke. Kadang, dalam berumah tangga, yang terutama yang sudah agak lama, seperti saya, sudah dari 2014, kurang lebih hampir 7 tahun, muncullah kemudian hobi-hobi yang kemudian seakan-akan itu hobi saya selaku suami itu lebih penting daripada kebutuhan keluarga. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana manajemen itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kadang saya sendiri dalam hal berumah tangga itu sulit sekali membutuhkan membedakan. Yang pertama yang namanya kebutuhan keluarga, kemudian keinginan pribadi. Kadang keinginan pribadi itu saya anggap kebutuhan keluarga. Itu ya. Mungkin salah tapi Nah, inilah yang kemudian bagaimana caranya untuk mengantisipasinya. Mungkin seperti itu Pak Hakim. Oke ya. Kepada Mas Bayu ini tentang hobi ya. Jadi seorang yang berkeluarga tentunya juga bukan berarti kita menghapus semua kesenangan-kesenangan kita. Gitu ya. Jadi kita tetap bisa melakukan hobi-hobi kita, tentunya atas dasar musyawarah dengan anak istri kita. Jadi kalau anak istri kita tidak ada masalah dengan hobi kita, ini tidak ada masalah ya. Jadi prinsipnya atas dasar musyawarah dan tidak ada yang memaksakan kehendaknya. Kalau dalam musyawarah itu kiranya hobinya ini mengganggu keharmonisan rumah tangga, ya itu ya harus bisa merelakan ya. Intinya dimusyawarahkan, dan kunci dari musyawarah itu kan kesetaraan. Kesetaraan dalam hal ini yaitu bisa menghargai pendapat pasangan kita. Intinya dalam rumah tangga itu dimusyawarahkan, dan orang yang menikah itu kan mawaddah, pengen mawaddah warohmah. Mawaddah itu pengen hidup bahagia.
Sedangkan Rohmah itu pengen membahagiakan. Jadi kita tidak hanya membahagiakan pasangan saja, tapi juga kita ingin hidup bahagia. Tapi tidak cukup berumah tangga itu, tapi tidak mampu membahagiakan pasangan. Jadi harus seimbang. Ya. Prinsipnya itu tadi musyawarah, gitu kan. Saya kira itu, Mas Bayu. Pertanyaan kedua apa itu tadi? Berkaitan dengan memanajemen keinginan dengan kebutuhan, Pak. Kadang keinginan pribadi saya selaku suami itu saya anggap menjadi kebutuhan. Itu yang bentrokan seringnya terjadi seperti itu. Ya, antara keinginan dan kebutuhan ya. Tentunya kebutuhan itu sifatnya lebih mendesak untuk segera untuk dipenuhi. Sedang keinginan itu kan sifatnya ya sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ya, tapi kita hanya ingin aja ya, sifatnya nafsu aja. Ya. Berkaitan dengan nafsu, ya, Bang. Dan tentunya dalam memenuhi kebutuhan, ya keinginan juga bisa dipenuhi kan. Itu kan lihat kondisi situasi. Kalau kaitannya dengan keuangan, ya tergantung kemampuan kita masing-masing. Ya. Jangan sampai, apalagi mengejar keinginan, sampai utang-utang itu nanti kan repot sendiri ya di kemudian hari. Tapi bukan berarti kita tidak boleh hutang ya. Ya boleh saja. Kita punya kalkulasi bahwa kita ya secara dohir ya secara dohir itu bisa mengembalikan. Nah, iso ya itu dalam memenuhi kebutuhan kita itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita masing-masing. Ya tadi ya, itu. Ya. Itu Mas Bayu, saya kira semoga bisa membantu. Oke, siap. Demikian hadirin semuanya, baik yang hadir di sini ataupun nanti yang hadir di Facebook atau di YouTube ya, materi tentang memenuhi kebutuhan keluarga. Ternyata kebutuhan keluarga itu bukan hanya kemudian meliputi kebutuhan fisik saja, bukan meliputi kebutuhan materi saja. Ternyata meliputi kebutuhan fisik dan non-fisik. Ternyata non-fisik pun harus juga terpenuhi begitu. Kurang lebih seperti itu nggih Pak Hakim ya. Ya, penting ya. Jadi kebanyakan itu kadang pengantin itu berpikirnya kebutuhan yang fisik saja atau materi saja. Kurang perhatikan yang non-materi. Salah satu contoh kebutuhan materi ya kasih sayang gitu Pak antara suami dan istri. Nah, mungkin closing statement Pak Hakim. Closing statement. Oke, jadi kepada pasangan yang mau menikah itu persiapkan dari sekarang untuk dapat nanti memenuhi ikhtiar maksimal untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan keluarga baik fisik maupun non fisik dan diniati untuk memperoleh keberkahan, diniati cari rezeki untuk keluarga dan mengurus rumah tangga dengan dilandasi mawaddah warahmah kasih sayang serta dilandasi musyawarah. Semoga keluarga diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan dalam rumah tangga sehingga semua kebutuhan rumah tangga baik fisik dan fisik itu bisa terpenuhi barokah dunia akhirat. Saya kira itu Mas Bayu. Kita cukupkan ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim sudah bersedia hadir dan mengisi kita semua. Sampai jumpa. Sampai besok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.